Sungguh besar angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas, Yesus. Sangat baik, sangat sempurna perbuatanmu Tuhan. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Kami persilakan hamba-Nya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, dalam ibadah yang berlangsung malam hari ini, kami mohon Engkau ada di tempat ini, dan Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, jika Engkau dapati kami dalam ibadah yang berlangsung saat malam hari ini ya Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang mengikuti secara live di Facebook, Tuhan Engkau tolong kami semua agar kami boleh sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu ya Tuhan boleh memberkati kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang bimbang ragu ya Tuhan, Engkau mempertetapkan hati kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan karena itu ya Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu secara khusus, agar semua kata kalimat yang Engkau izinkan keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah semuanya itu boleh bersumber daripada Allah, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, salam. Sekali lagi, salam. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian tentang jadi terang bagi semua yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-1. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-60, ayatnya yang ke-1. Jika teman-teman sekalian sudah menemukannya, sekali lagi saja kita semua bangkit berdiri dan kita akan bacanya 3 kali. Saya pertama dan teman-teman yang kedua dan yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 3. Baik,
Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya ulangi kepada kita sekalian bahwa tema khotbah yang saya sampaikan kepada kita dalam ibadah pemuda yang berlangsung malam hari ini, jadi terang bagi semua orang. Kita tentu tahu akan istilah ini, habis gelap terbitlah terang. Dan istilah ini sudah berlangsung begitu lama. Dan bahkan juga kita sering mengungkapkan kalimat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ini adalah ungkapan dari seorang pejuang wanita Indonesia, yakni Raden Ajeng Kartini. Tentunya ungkapan tersebut salah satunya untuk membangkitkan semangat harapan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah waktu itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konon negara kita dijajah selama 350 tahun. Waktu yang cukup lama untuk para pejuang dan pahlawan Indonesia merebut kemerdekaan dari para penjajah waktu itu. Penjajah adalah suatu keadaan, titik terendah sebuah negara untuk bertahan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Namun berbeda ungkapan dari Nabi Yesaya dengan Raden Ajeng Kartini ini. Nubuat Yesaya menunjukkan suatu peristiwa kembalinya bangsa Yehuda. Suatu bangsa yang sudah terlebih dahulu mengenal terang ilahi itu. Dari Babel, tempat perbudakan atau pembuangan. Disinilah Nabi Yesaya melihat tindakan Allah yang memulihkan kembali kemakmuran Sion itu. Menunjukkan kepada kota Yerusalem yang adalah pusat pemerintahan, beribadah, dan tempat Allah berkenan hadir di tempat itu. Terang ilahi sudah ada sebelum di tengah-tengah umatnya. Harus diuji pada masa kesesakan dan pembuangan itu. Dalam sebuah tafsiran dari Santapan Harian menuliskan, Yesaya menggambarkan berbagai aspek ketika kota Tuhan bangkit dari keterpurukan dan bersinar dengan terang. Sementara seluruh dunia diliputi kegelapan. Sungguh luar biasa yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-12 memberitahukan kepada kita, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika saya dengan teman-teman sekalian mau mengikuti Tuhan, karena Tuhan itu merupakan jalan yang terang itu, maka kita juga akan mengalami terang dari Tuhan. Tetapi Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus sudah datang di dalam dunia untuk mengusir kegelapan
supaya kita percaya kepadanya, tidak lagi hidup dan berjalan di dalam kegelapan atau di dalam keduniawian kita. Semua orang yang mengaku sebagai pengikut dari Tuhan Yesus Kristus sudah tidak hidup lagi di dalam kegelapan dan sudah saatnya memancarkan terang ilahi yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian. Dari Matius, yakni hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita. Terang adalah identitas yang Tuhan berikan buat orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya ulang, terang adalah identitas yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Menurut KBBI, kata identitas memiliki arti, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Jati diri, Tuhan Yesus memberikan jati diri atau ciri khusus dalam hidup orang percaya. Dalam hidup kita sekalian, kita tidak disebut kamu akan menjadi terang dunia, tetapi Tuhan Yesus katakan dengan jelas bahwa kamu adalah terang dunia. Bukan akan, tetapi dia mengatakan kamu adalah terang dunia. Yesus meletakkan dasar terlebih dahulu kepada kita setelah kita percaya kepada dia. Kepada Yesus, sumber terang itu. Karena itu merupakan suatu identitas bagi kita. Maka kita harus memiliki jati diri yang jelas, bukan palsu. Kita dimanapun kita berada, kita harus pastikan bahwa kita memiliki jati diri yang baik, yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Bukan jati diri munafik, tetapi jati diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah terang seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita. Apapun keadaan keluarga kita, apapun status kita, dan apapun pekerjaan kita, atau masa lalu kita, kita disebut oleh Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Jangan batasi identitas kita atas apa yang diomongkan oleh orang kepada kita. Tetapi kita harus menjadi terang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, terang tidak dapat disembunyikan. Matius pasal 5 ayat yang ke-15 itu. Ketika kita ada dalam gedung yang seperti ini, ketika ini dinyalakan, yang tadinya gelap, maka terang itu tidak bisa disembunyikan. Gelap itu akan terhindar dengan sendirinya. Dan terang ini menguasai gedung di mana kita ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat dasar terang adalah mengusir kegelapan. Dimanapun terang itu berada, gelap pasti hilang dengan sendirinya. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang, maka kegelapan atau dosa tidak lagi mendapat tempat di dalam hidup kita. Karena kita ada di dalam terang itu. Terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Sekali lagi saya ulang. Terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 4 dan 5. Menurut versi firman Allah yang hidup. Dia berkata seperti ini. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Dan hidup inilah yang memberi terang kepada segenap umat manusia.
hidupnya adalah terang yang bersinar menebus kegelapan, dan kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang itu. Jadi terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Jadi kalau saudara dengan saya sudah mengaku diri sebagai orang terang, maka kita harus menunjukkan buah kehidupan kita bahwa memang kita adalah orang-orang terang. Ketika kita ada di lingkungan di mana tempat itu banyak gelapnya, seharusnya kita hadir di sana untuk menerangi kegelapan yang ada di lingkungan di mana kita ada. Bukan malah sebaliknya, kegelapan itu menguasai kita, dan itu membuktikan bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki terang itu. Tetapi kalau kita ada di dalam terang, maka terang itu tidak akan menguasai saya dengan saudara. Makanya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang terang, kita jangan sembarang bergaul. Jangan sampai terang yang baru sedikit ada di dalam diri kita ditutupi oleh kegelapan yang begitu banyak. Karena itu pilihlah pergaulan yang membawa kita terus untuk ada di dalam terang. Kalau sampai kita salah bergaul, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Hal kedua yang ingin saya sampaikan dari terang tidak dapat disembunyikan adalah terang harus dijaga dan dibersihkan. Tidak bisa tidak. Jika kita memiliki sebuah benda yang sudah lama tidak digunakan, maka seringkali kita menemukan ada banyak debu, ada banyak kotoran, dan sarang laba-laba yang harus dibersihkan. Demikian juga seringkali lampu atau senter yang kita gunakan harus dibersihkan dahulu, agar cahaya atau sinar yang dihasilkan tidak terganggu. Bahkan kita juga harus memperhatikan sumber tenaga yang akan digunakan seperti batu baterai atau listrik. Setelah semuanya kita perhatikan dengan baik, barulah sinar dan cahaya akan menghasilkan sinar yang maksimal. Karena kita sudah membersihkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau berkaitan dengan kehidupan rohani kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus dibersihkan oleh firman itu dari hari ke hari, supaya kita tetap terang seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18 bilang begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sungguh luar biasa. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Orang benar itu saudara-saudara adalah kita sekalian. Jadi ketika kita dimanapun kita berada, kita harus memastikan bahwa memang kita harus memiliki terang. Bukan terang tiruan, tetapi terang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang baik. Bukan terang asal-asalan. Yang dimaksudkan terang asal-asalan itu seperti ini. Saudara ada di tempat gelap, tiba-tiba saudara pakai petek, dan ada rokok di mulut saudara, petek, nyala, dan tiba-tiba nyala, dan rokok itu juga dibakar, dan tiba-tiba ketika kita isap, maka nyala juga. Bukan itu yang saya maksudkan, itu tiruan itu. Tetapi, ketika kita sebagai orang yang benar, kita akan terus seperti cahaya fajar. Keberadaan orang percaya harusnya semakin hari semakin bertambah terang. Karenanya setiap hari kita harus mau dibersihkan hidup kita. Sebagaimana kita setiap hari kita harus mandi. Karena kita ingin tampil terang. Meskipun kita hitam, kita tetap harus mandi. Tidak selamanya hanya yang putih.
yang harus mandi supaya mereka tetap bersinar. Supaya mereka kelihatan putih terus menerus. Tetapi juga yang hitam harus rajin mandi. Haleluya. Supaya apa? Supaya tetap bersinar. Meskipun kulitnya hitam, tetapi ketika orang lihat, ada sesuatu yang menarik dari kulit kita. Meskipun hitam. Tidak ada putih manis. Yang ada itu hitam manis. Hitam, kulit, keriput. Itu lagu Papua itu. Luar biasa saudara-saudara. Meskipun hitam, tetap manis. Tidak ada putih manis. Yang ada itu hitam manis. Tapi yang pasti kalau sudah putih, pasti manis. Kira-kira begitu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini. Selidikilah aku. Lihatlah hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi. Kita biarkan Tuhan untuk menyelidiki di hidup kita. Membiarkan Tuhan untuk melihat hati kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau tidak. Bukan seperti kita hafal satu lagu Aku Mengasihi Tuhan. Tidak hanya sekedar itu yang kita lakukan. Tetapi memang kita mengasihi Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Tidak hanya sekedar kita menghafal lagu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Lalu dengan sungguh-sungguh dia berkata, dia katakan, dengan segenap hatiku aku mengasihimu. Tetapi giliran keluar ibadah, yang apa yang dia ungkapkan, apa yang dia angkat, ternyata tidak sama seperti yang ada di dalam ibadah. Karena itu pastikan bahwa biarkan diri kita untuk diselidiki oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau ternyata kita belum mengasihi Tuhan, biarkan Tuhan terus beroperasi dalam kehidupan kita. Terus menegur kita agar kita semakin hari semakin bersih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, dari bagian yang kedua tadi yang saya sampaikan. Terang bercahaya di depan orang. Bukan ada di belakang orang, saudara-saudara. Terang selalu diletakkan di tempat yang terbuka. Agar orang yang melihatnya dapat terluput dari segala halangan. Bahkan terang bukan saja mampu mengusir kegelapan. Namun terang menjadi sebuah tempat kesukaan untuk kita bekerja, belajar, dan beribadah kepada Tuhan. Allah tahu bahwa manusia sangat membutuhkan terang dalam beraktivitas. Dalam setiap kehidupan yang dia jalani, kita butuh yang namanya terang. Saya percaya, tadi teman-teman datang ke sini, karena kita mulai ibadah di sini jam 7 malam. Karena jam 7 malam minimal, dia sudah gelap. Dan kita butuh terang. Kalau andai kata motor saudara tidak ada lampu dan putus, maka antara dua kemungkinan bisa datang atau tidak. Karena alasan lampu itu putus, bola lampunya. Tetapi bisa juga datang pakai lampu sen. Yang penting bisa dilihat oleh orang, ada sen. Oh, ini motor ini. Kalau sampai orang lihat dan itu bilang sepeda, itu keterlaluan. Itu motor. Karena itu pastikan diri kita bahwa kita memiliki terang itu. Dan kalau saudara dengan saya tidak memiliki terang itu, kalau kita jalan sesama gelap, maka kita akan bertabrak. Tetapi kalau kita terang, maka saudara pikir sudah. Gelap itu akan dengan sendirinya dia akan menyingkir. Contoh, kalau saudara sudah rajin ibadah seperti sekarang, luar biasa ini. Baru ngomongnya firman juga dengan orang lain. Tidak menuntut kemungkinan ada satu dua orang yang mengatakan begini, sok rohani. Itu membuktikan bahwa saudara sudah mulai bersinar. Sudah terang. Dan makanya orang bilang sok rohani. Tidak apa-apa, biarkan dia ngomong. Yang penting, saya dengan saudara sudah mulai terang. Dan kalau sudah mulai terang, pastikan tempat saudara ada di tempat yang tepat seperti ini. Jangan sudah mulai terang sedikit, pergi mabuk-mabukan lagi. Rokok lagi jalan terus. Nah ini bahaya.
Yang tadinya sudah mulai terang, tiba-tiba sudah tidak terang lagi. Kembali lagi kepada hidup duniawi yang seperti itu. Jadi pastikan bahwa kita memiliki terang dan bercahaya di depan orang. Bukan di belakang orang. Di belakang orang itu biasanya ngomong nama orang. Di depan orang, iya. Oke, Om. Oke, ketua pemuda. Sebentar saya mau ibadah pemuda. Di depan bos. Giliran ketua sudah siap habis. Dia hilang. Tidak tahu kemana. Kadang kita berpikir apakah orang ini terangkat dan saya tidak. Ternyata tidak. Ada sembunyi. Dan beralasan tidak ada pakaian ke gereja. Terus selama ini kau pakai apa? Pasti kita memiliki pakaian. Karena itu tidak boleh ada alasan bilang tidak punya pakaian. Karena selama ini kita selalu berpakaian. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang 2000 tahun yang lalu ada di Taman Eden. Adam dan Hawa pun ada di Taman Eden waktu itu. Waktu jatuh dalam dosa, mereka juga bersembunyi. Karena mereka tahu bahwa mereka sudah telanjang. Apalagi kita ini. Kalau sampai kita telanjang, maka orang tidak akan dekat dengan kita. Karena itu pasti disebut orgil. Tahu orgil toh? Saya percaya saja saudara tahu. Dan saya tidak usah ngomong lagi. Orang gila. Jadi kalau andai kata saudara lihat-lihat ada orang di jalan mungkin, ya dia punya baju bagus tapi taruh di bahu. Tidak pakai. Seolah-olah dia punya perut. Ini oke punya. Ternyata juga perut sama seperti saya punya. Yang hanya lurus. Tidak kembung juga. Orang kadang bilang begini, karena saya sudah masuk di pribadi saya, orang kadang bilang begini, Om, kakak, makan tambah, supaya badan agak naik sedikit. Dia tidak tahu orang gemuk, itu susah duduk. Susah duduk itu. Kita yang kurus ini kan enak. Hanya memang susahnya dicari pakaian. Karena agak susah. Kalau orang gemuk juga, susah juga. Tapi kalau kurus begini kan kita mau naik motor bertiga kan bisa, meskipun itu melanggar. Tapi jangan GTO itu tidak boleh. Dan nanti saudara pikir Om Kaleb yang suruh, saya tidak suruh. Maksudnya kalau kata kotong naik, di motor bisa 3 orang. Dan bahkan bisa 4 orang kalau kurus ke saya. Hanya naik sah. Tidak boleh jalan Kalau sudah jalan itu sudah melanggar lalu lintas. Jadi nanti lantas tangkap, baru saudara bilang Om Kaleb yang omong. Nah ini bahaya. Jadi jangan salah tangkap. Oke, Ricky? Haleluya. Allah jadikan terang terlebih dahulu sebelum diciptakan yang lain. Sebelum kita diciptakan. Betapa pentingnya terang itu bagi kehidupan manusia. Sedangkan di dalam Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Di sini dilanjutkan bahwa terang juga berbicara tentang perbuatan baik. Dengan berbuat baik, maka orang-orang sekitar dapat melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Sekecil apapun terang yang kita bawa, akan menuntun orang sekitar kita mengikuti kita. Atau mengikuti Tuhan melalui pribadi kita. Demikian juga sekecil apapun perbuatan atau pekerjaan baik kita, akan membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Jangan begini, kalau kita sakit orang senang. Tetapi kalau kita sakit, membuat orang sedih itu yang bagus. Tetapi kalau kita sakit, dan orang senang, itu membuktikan bahwa hidup yang kita hidupi selama ini jahat. Dan mereka senang kita sakit, supaya jangan buat jahat lagi di lingkungan itu. Tetapi kalau orang baik sakit, pasti mereka ikut sedih. Karena mereka tahu orang itu baik. Dan orang baik itu adalah kita yang hadir malam ini. Baik yang ada di gedung ini, maupun yang sementara mengikuti secara live. Dan pastikan saudara yang ikut live, ikut betul-betul. Jangan hanya lari lewat. Kalau sudah lari lewat, maka juga Facebooknya akan lari lewat. Dan giliran
surga turun. Pak Johnson, tadi ada nonton live? Ya, saya tadi hanya lewat saja. Kalau begitu kau lewat ke sebelah. Kira-kira begitu. Nah kalau yang begitu ya, kita mau bilang apa lagi? Nah, saudara-saudara, dan saya akan mengakhiri khotbah ini. Jadilah terang bagi semua orang dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu kita perlu lakukan dalam hidup kita sebagai karena kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang baik. Apapun kebaikan dan terang yang kita sudah kerjakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi bukan dalam arti perbuatan baik itu ingin dipuji. Orang mau puji atau tidak puji, gunakan sah kebaikan kita. Jangan giliran orang mau puji, jadi kita lakukan baik. Biar tidak ada uang juga, hantam sah. Paham aku saya? Khususnya kita pemuda sesawi. Tidak ada uang juga, kita kasih keluar sah. Dengan tujuan ingin dipuji oleh orang. Padahal ada sekarat juga. Bensin belum diisi, giliran selesai traktir orang baru ingat bensin. Pinjam uang lah. Ini siapa yang salah dalam hal ini? Jangan makan puji, bos. Santai. Kalau memang belum ada uang yang cukup, ya beli Supermila, makan bertiga. Jangan traktir nabas. Karena nabas itu 45, bos. Tambah dengan aqua minimal 50.000. 3 orang. Beli Supermi 2, air banyak, kita makan rame-rame. Yang penting dia pun bau. Itu sudah mie sedap. Yang penting baunya. Jadi jangan makan puji, tetap lakukan perbuatan baik. Bukan dalam arti lakukan perbuatan baik, terus makan puji, tidak isi bensin, habis bensin di tengah jalan, akhirnya aser yang datang untuk isi. Jangan makan puji. Aser datang, baik kalau dia tidak sibuk. Saudara telepon aser siap datang kalau tidak sibuk. Kalau dia ada di luar kota, saudara pikir, mau minta tolong siapa? Mau minta tolong Om Kaleb dari perumahan. Jaringan di sana susah, Pak. Jadi saudara telepon 3-4 kali baru dia masuk. Itu pun kalau masuk. Karena beta ada agak di pinggir kota sedikit. Tidak sama seperti ketua yang langsung ada di tengah kota. Haleluya. Jadi ingatlah baik-baik bahwa firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan. Terang adalah identitas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi gunakan identitas itu. Sama seperti saudara sudah punya KTP semua toh? Atau ada yang belum? Kalau sampai saudara belum ada yang punya KTP padahal ini sudah pemuda, itu keterlaluan. Kalau hilang lain cerita, yang penting sudah ada dulu. Saudara mau kemana-mana, pasti diminta itu KTP itu. Saya tidak tahu sekarang ini apakah semua sudah vaksin atau belum. Tapi saya tidak mau ngomong itu, maksud saya identitas itu yang saudara punya KTP itu. Saudara mau kemana-mana pasti butuh itu. Ricky masuk kuliah, butuh kartu keluarga. Dan sudah ada dia punya identitas di situ, nomor KTP-nya. Meskipun belum urus KTP-nya, tapi minimal sudah ada. Tapi dia bukan orang ilegal. Dia orang legal ini. Makanya dia sudah mulai kuliah ini semester. Makanya sudah rapi punya ini. Saudara lihat. Jadi terang adalah identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi terang tidak bisa disembunyikan. Dia harus sama seperti ini. Dia ada di atas, menerangi kita di bawah. Di dalam gedung ini. Biasanya minggu-minggu lalu Erstinovski belum kasih nyala lampu yang di bagian balkon. Jadi tidak terlalu terang. Jadi orang berlomba-lomba ada di gelap. Dengar hari ini gelap itu tidak bisa. Tertawa Bapak dong. Ya. Minimal saya sudah bisa lihat terang, jelas di belakang. Kalau minggu depan mungkin ini tidak dikasih nyala tidak apa-apa. Dia agak gelap ke sini, yang penting terang. Yang penting itu dikasih nyala semua di bawah situ supaya dong maju agak depan. Kalau tidak begitu bahaya. Jadi terang itu tidak bisa disembunyikan. Terang harus bercahaya di depan orang, bukan di belakang orang. Supaya orang lihat. Dan akhirnya bangkitkanlah dan jadilah terang
dimanapun kita berada. Mau menjadi terang? Kalau mau menjadi terang, kita semua bangkit berdiri. Dan saya akhiri khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Bapa, kami tahu Engkau ada di sini, dan Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, mengenai terang bagi semua orang. Bapa, jadikan kami benar-benar menjadi terang seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, agar kami tetap menjadi terang bagi semua orang, dimanapun kami berada ya Bapa. Karena terang itu merupakan identitas kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Tanamkan firman ini dalam hati kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Karena hamba tahu, hamba sangat terbatas dalam mengungkapkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Teruslah ya Tuhan berbicara dalam hati kami, agar kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.